Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu PP, channel yang mengupas seputar peternakan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membongkar atau akan membagikan resep-resep komboran yang saya gunakan di kandang saya. Untuk itu jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan tentunya juga untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video dari kami. Jangan di skip, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu kita ketahui comboran itu adalah makanan tambahan, bukan makanan utama. Makanan utama pada kambing maupun sapi kita itu adalah tetap hijauan. Comboran-comboran itu adalah makanan tambahan untuk meningkatkan kualitas daging, kualitas dari sapi maupun kambing yang kita miliki. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman, kalau kita mencari bahan-bahan untuk comboran, usahakan kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau saya pribadi lebih suka memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Maksudnya tidak jauh untuk kita mendapatkannya, tidak sulit untuk kita mendapatkannya, tapi lebih mudah kita mendapatkannya. Seperti yang ada di depan saya ini bukan untuk makanan manusia, bukan jamuan untuk manusia, tapi ini makanan hewan. Nah, makanan hewan yang sudah saya sediakan di sini, makanan resep-resep comboran yang ada di kandang kami. Nah, intinya kita semaksimal mungkin kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Mungkin belum banyak diketahui oleh kalangan peternak bahwa bahan-bahan di sekitar kita ini banyak mengandung manfaat-manfaat yang baik yang dibutuhkan oleh ternak kita. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu resep comboran yang saya gunakan. Yang pertama ini dari konsentrat dulu. Nah, ini konsentratnya. Ini konsentrat ini tidak bermerek ya. Saya nggak menyebutkan merek, tapi betul ini saya dapatkan tidak bermerek, no brand. Dan untuk bahan-bahan dari konsentrat yang saya gunakan ini, konsentrat yang saya gunakan di depan saya ini, itu adalah yang pertama itu adalah white brand polar. Yang pertama itu bahan-bahannya dari konsentrat. Untuk yang kedua adalah bungkil kopra itu. Yang ketiga adalah jagung yang sudah digiling agak halus. Yang ketiga yang selanjutnya adalah gaplek. Bahan-bahannya adalah bahan dari konsentrat yang ada di depan saya ini, gaplek itu terbuat dari singkong yang sudah dikeringkan lalu digiling halus, itu yang namanya gaplek. Yang selanjutnya adalah bungkil sawit. Yang selanjutnya adalah kulit kopi. Bisa dilihat teman-teman, kulit kopi ini sudah sangat terlihat sekali dalam bahan konsentrat ini. Yang selanjutnya adalah kulit kacang. Nah, ini bahan-bahan yang sangat kebanyakan dibuang oleh para petani ya. Kulit kacang ini bisa kita manfaatkan untuk bahan-bahan konsentrat kita. Yang selanjutnya adalah tetes, dan yang selanjutnya adalah probiotik, yang selanjutnya garam, dan yang terakhirnya adalah mineral. Nah, dari bahan-bahan tersebut saya ulangi sekali lagi, bahan-bahannya white brand polar, bungkil kopra, jagung, gaplek, bungkil sawit, kulit kopi, kulit kacang, garam, tetes, probiotik, dan mineral. Ini
itu di mix jadi satu, dicampurkan jadi satu dalam bahan-bahan ini, dijadikan satu. Ya, setelah dijadikan satu ini, itulah yang dinamakan konsentrat. Nah, dari konsentrat ini saya buktikan di kandang saya ini cukup disukai ternak, teman-teman. Jadi ternak saya itu kalau memakan konsentrat ini saja, ini sudah suka sekali, dan baunya ini sangat harum. Itu dicium manusia aja harumnya sekali, apalagi hewan mencium bau seperti ini sudah suka terlebih dahulu. Nah, dan untuk konsentrat ini alhamdulillah juga saya dapatkan dengan mudah, dan itu tidak jauh dari rumah saya yang jual konsentrat ini konsentrat yang tidak bermerek ya, katakan saya lagi, ini tidak bermerek, dan ini juga mudah jangkauannya untuk mendapatkannya gitu, jadi tidak sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua ini adalah bekatul. Bekatul itu adalah bekas dari limbah dari penggilingan padi, teman-teman. Nah, dari bekatul ini sebenarnya dari segi nutrisinya ini adalah banyak mengandung karbohidrat, teman-teman. Jadi untuk saya dapatkan bekatul ini biasanya saya atau keluarga saya itu menggilingkan padi, teman-teman. Nah, jadi limbah hasil penggilingan padi tersebut saya manfaatkan. Nah, yang namanya bekatul ini saya manfaatkan dan saya beli. Nah, saya beli, dan di daerah saya ini bahkan cukup mudah untuk mendapatkan bekatul ini. Jadi tidak sulit-sulit banget gitu untuk mendapatkannya. Dan nah, kita kembali lagi, mohon maaf, untuk konsentrat tadi. Nah, untuk konsentrat yang tadi saya sebutkan harganya juga cukup terjangkau, teman-teman, dan masih sangat murah sekali. Nah, yang kedua ini, yang bekatul tadi, ini juga harganya cukup murah, teman-teman. Itu masih di bawah 2000, itu masih murah sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kalau saya menggunakan bekatul itu yang kalau saya sendiri itu lebih senang yang kualitas halus sih. Nah, karena apa? Karena ternak-ternak saya itu lebih suka yang kualitas halus, kualitas yang agak halus gini. Jadi ternak itu lebih suka yang seperti ini. Jadi kalau kita mau mencobanya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan hewan ternak kita. Hewan ternak kita itu lebih suka yang kasar apa yang halus, teman-teman. Oke, next kita lanjut untuk bahan yang selanjutnya. Bahan yang selanjutnya adalah ini ampas jagung. Ampas jagung ini adalah hasil dari pengepresan jagung. Dan ampas jagung ini ternyata sangat baik sekali untuk bahan-bahan campuran pada ternak kita, teman-teman. Jadi dari segi nutrisinya ini ampas jagung ini mengandung banyak protein, teman-teman. Dan saya sudah buktikan di kandang saya, ternyata ampas jagung ini sangat cocok sekali untuk induk-indukan yang bunting, induk-indukan yang sedang menyusui, karena dari segi protein tersebut bisa menghasilkan bisa menekan air susu pada kambing tersebut menjadi lebih banyak. Itu saya buktikan di kandang kami. Dan untuk harga dari ampas jagung di sini adalah bisa dikatakan murah. Saya nggak menyebutkan nominalnya berapa, masih sangat murah, masih di bawah 2000 juga. Dan ini didapatkan alhamdulillah juga ada di daerah saya, banyak yang jual untuk ampas jagung ini. Jadi nggak sulit-sulit banget untuk kita dapatkannya, teman-teman.
Nah, bisa dilihat teksturnya itu agak memel, agak nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, jadi pas-pasan gitu teman-teman. Oke, next, selanjutnya ini apa? Ini adalah apa itu, ampas singkong atau onggok teman-teman. Nah, ampas singkong ini adalah hasil dari limbah dari pembuatan tepung tapioka teman-teman. Nah, dari apa itu, sisi nutrisinya itu yang dikandung onggok atau ampas singkong tersebut cukup banyak. Dari bahan keringnya saja sudah mencapai 83,80% teman-teman. Itu dari bahan kering. Untuk abunya itu 2%. Untuk protein kasar itu juga 2%. Untuk lemak kasar hampir setengah persen saja, setengah persen. Untuk serat kasarnya, nah ini untuk serat kasarnya juga cukup tinggi, 14,90%. Nah, jadi kenapa kok serat kasarnya itu lebih tinggi teman-teman? Nah, karena setelah saya buktikan di kandang ternyata betul teman-teman, untuk serat kasar ini, serat kasar yang dikandung onggok di sini ternyata cukup tinggi dan setelah saya buktikan ini, saya untuk berikan makanan ke kambing, ternyata saya berikan sedikit itu sudah membuat kenyang kambing teman-teman. Jadi untuk tingkat kekenyangannya itu bisa bertahan lama teman-teman. Kita berikan misal kita berikan pagi 1 kilo, itu kita nggak berikan sampai sore pun ternak kita itu bisa bertahan sampai sore, maksudnya nggak kelaparan. Jadi intinya untuk tingkat kekenyangan pada hewan yang kita berikan onggok ini awet gitu teman-teman. Nah, untuk pendapatan dari onggok ini juga cukup mudah di daerah saya, dan alhamdulillah dari apa itu, banyak yang jual juga teman-teman, banyak yang jual, jadi nggak sulit untuk mendapatkannya. Nah, yang selanjutnya itu sebenarnya masih ada bahan-bahan yang lain, tapi di sini tidak ada contohnya karena bahannya cukup limit. Nah, bahan-bahan yang lain yang saya gunakan tapi nggak 100 menerus itu, yaitu yang selanjutnya adalah ampas tahu teman-teman. Nah, kadang saya juga menggunakan ampas tahu karena di daerah saya ada produksi tahu atau pabrik tahu itu, maka dari itu saya manfaatkan karena di dalam kandungan ampas tahu tersebut banyak mengandung protein dan yang cukup tinggi teman-teman, untuk kita metode dalam fattening atau penggemukan teman-teman. Dan kenapa sih ampas tahu sulit didapatkan? Karena produksinya yang masih sedikit dan peminat dari ampas tahu tersebut cukup banyak teman-teman. Jadi peternak-peternak di daerah saya ini cukup menyukai ampas tahu untuk diberikan ke ternaknya. Jadi kalau kita datang ke pabrik tahu itu sebenarnya harus cepat-cepatan teman-teman. Jadi nggak bisa datang langsung ambil, nggak bisa. Jadi harus mesan dulu ke pemiliknya. Itu pun kalau masih ada. Biasanya para peternak itu ninggal wadah, ninggal ember. Kalau di tempat saya ember itu ditinggal sehari semalam itu biar dapat jatah gitu. Jadi untuk di daerah saya, untuk ampas tahu susah gampang teman-teman ya, susah gampang. Dan untuk bahan ampas tahu ini enggak saya gunakan terus menerus, tapi saya gunakan kalau bahannya tersedia saja. Nah, yang selanjutnya ini adalah singkong yang saya gunakan. Nah, singkong di sini kan saya nggak beli, tapi saya dari keluarga saya menanam teman-teman. Jadi untuk pemberian singkong juga nggak terus menerus. Jadi
Untuk pemberian singkong di sini adalah kita tergantung musim teman-teman. Kalau musimnya pas panen singkong ya kita berikan singkong, kalau enggak ya enggak kita berikan. Oke, itu dulu resep-resep dari resep dari kandang kami, yang saya gunakan di kandang kami. Oh ya teman-teman, lupa saya satu lagi, kita usahakan kalau memberi comberan kita gunakan garam ya, karena untuk untuk gen enak rasanya gitu kalau bahasa kami, biar ada rasanya gitu aja, biar ada rasanya ya pada saat dimakan kambing. Mungkin itu resep-resep yang saya gunakan di kandang kami. Dari keempat bahan ini juga cukup murah-murah sekali, dari konsentrat, dari bekatul, dari ampas jagung, dari ampas singkong atau onggok, itu sebenarnya mudah didapatkan. Dan saya katakan sekali lagi, kita kalau mencari bahan-bahan makanan kambing atau komboran kambing itu kita semaksimal mungkin kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita teman-teman. Jadi nggak usah di tempat si bahan-bahannya gini saya harus ikut-ikutan seperti ini ya, nggak harus begitu teman-teman. Kita manfaatkan bahan-bahan yang ada, mungkin dari mungkin dari pemanfaatan bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu justru malah mengandung nutrisi-nutrisi yang tinggi teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk membagikan resep komboran di kandang kami kepada teman-teman semuanya. Untuk pesan kepada peternak, khususnya peternak pemula seperti saya ini, pokoknya tetap semangat terus dalam beternaknya, jangan putus asa, jangan malu, jangan gengsi untuk beternak. Insya Allah kalau kita tekuni dalam beternak itu, insya Allah akan ada hasilnya teman-teman, akan ada hasilnya kalau kita mau tekun dan yakin saya bisa beternak dan saya bisa mengembangkan peternakannya. Intinya pokoknya jangan jangan malu apa yang dikatakan orang-orang yang membuat mental kita lemah, itu jangan didengarkan teman-teman. Jadi kita coba dengarkan orang-orang yang memberi semangat kita dalam beternak teman-teman. Misal, wah beternak semangat ya le, dalam beternaknya ngono ya, kita harus berpikiran positif aja teman-teman ya, bahwa kita yakin bisa dalam beternak. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.